Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyam wa ja'alahu sababan litahqiqit taqwa wat takhallus minal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amaliyah ibadah Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana menjadi momentum bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan iman seseorang, karena memang iman itu terkadang bisa turun dan terkadang bisa naik. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk kita menguatkan lagi iman-iman yang telah turun sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di situ memang salah satu pendidikan bulan Ramadan untuk umat Islam agar lulus dari bulan Ramadan nanti mendapatkan predikat takwa. Oleh karena itu, bulan Ramadan bisa dikatakan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menguatkan kuah ruhiyah kita. Kuah ruhiyah inilah yang menjadikan kaum muslimin itu menang ketika melawan pasukan kaum musyrikin yang terjadi pada perang Badar, di mana yang sebenarnya mereka secara jumlah itu kalah, di mana kaum muslimin pada waktu itu berjumlah 313 orang dan kaum musyrikin pada waktu itu berjumlah lebih dari 1000 orang. Secara fisik tentu saja kaum muslimin kalah jumlah, akan tetapi secara kekuatan spiritual, kekuatan kuah ruhiyahnya, mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. Maka dari itu, dua kata kuncinya untuk menguatkan kuah ruhiyah kita, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Ibnu Abbas menafsirkan hayatan thayyibah di sini adalah sebagai rezeki yang halal lagi thayyib. Sedangkan Ali bin Abi Thalhah menafsirkan hayatan thayyibah di sini sebagai kebahagiaan di dunia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menguatkan lagi ruhiyah kita, menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua syaratnya tadi itu. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua melakukan amal soleh. Adapun amal soleh yang perlu digarisbawahi dan yang perlu kita amalkan lagi, kita istiqomahkan lagi di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah puasa. Yang mana puasa ini menjadi tema atau menjadi tajuk sebuah amalan yang gak bisa dipisahkan di dalam bulan Ramadan.
karena dia identik sekali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan berpuasa, yang mana puasa ini berbeda dengan bulan-bulan lain. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini menjadi bulan di mana umat Islam ketika dia melakukan amalan-amalan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis kursi yang berbunyi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan Allah langsung yang akan membalasnya. Dan amalan yang kedua adalah salat berjamaah dan juga salat tarawih atau salat tahajud. Salat berjamaah di masjid tentu saja dia lebih afdol, lebih utama daripada seseorang salat sendirian di rumah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Maka alangkah meruginya apabila kita lebih memilih salat sendirian daripada salat berjamaah di masjid, yang mana selain memang pahalanya lebih banyak dan juga keutamaannya lebih, salat berjamaah juga bisa meningkatkan, menguatkan tali silaturahim kita terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita. Dan adapun amalan yang ketiga adalah berinfak, di mana Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi berinfak ketika datang bulan Ramadan. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih banyak lagi berinfaknya. Dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada fi Ramadan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, di antara manusia. Akan tetapi Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Dan adapun amalan yang selanjutnya, yang keempat, adalah agar kita selalu memperbanyak berdoa ketika kita sedang berpuasa. Kenapa? Karena ketika seseorang berpuasa, maka itu salah satu momentum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ibadah, salah satu doa yang tidak akan tertolak lagi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang berdoa yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia nanti futur. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Mengingat kita masih berada di bulan Ramadan, maka marilah kita banyak-banyak berdoa, terutama berdoa sebelum kita berbuka puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan predikat takwa selama di bulan Ramadan ini, agar takwa kita semakin meningkat, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan di dalam Islam, untuk diberikan keistiqomahan lagi di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Dan adapun amalan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, agar kita memperbanyak lagi tadarus, memperbanyak lagi membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran ini juga pahalanya akan dilipat gandakan ketika di bulan Ramadan. Itulah 5 amalan-amalan yang dapat meningkatkan kuah ruhiyah kita, kekuatan yang lahir dari kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.